Nabi Nuh alaihi salam mendoakan yang baik-baik kepada anak sulungnya, Sam. Tapi tidak pada dua putranya yang lain, yaitu Ham dan Hafiz. Sam didoakan keturunannya menjadi nabi dan orang-orang soleh, sedangkan Ham dan Hafiz dikutuk. Ham melahirkan keturunan kaum negro, sedangkan Hafiz menurunkan makhluk terjelek. Sejarawan penting Mesir, Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas, dalam bukunya yang berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-Tokoh Sepanjang Zaman, mengutip Al-Kisai mengatakan, setelah Nabi Nuh alaihissalam menetap kembali di bumi, dia membagi 3 wilayah untuk anak-anaknya, yaitu Sam, Ham, dan Yafij. Sam menetap di wilayah bagian barat, keturunannya menempati daerah Romawi, Persia, dan Arab. Selain itu, Sam juga diberi daerah yang meliputi Hijaz, Yaman, Irak, Syam, dan daerah yang lainnya. Nabi Nuh melihat wajah Syam ada cahaya kenabian. Syam adalah anak Nuh yang tertua. Ham ditempatkan di wilayah utara, keturunannya menempati daerah Zanji dan Habasyah. Sedangkan Yafij ditempatkan di wilayah timur, keturunannya banyak menempati daerah Turki, Ya'jud dan Ma'jud. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas mengutip Ka'ab al-Ahbar mengatakan, setelah Nabi Nuh berusia lanjut dan mendekati ajalnya, dia mengundang anak cucunya dan memohon kepada Allah agar mengabulkan doanya. Pertama kali dia memanggil Sam, si sulung ini pun datang. Ia duduk di hadapan Nabi Nuh. Kemudian Nuh meletakkan kedua tangannya kepada Sam dan berkata, "Ya Allah, berkatilah Sam beserta keturunannya, dan jadikanlah di antara keturunannya kenabian dan kerajaan." Kemudian doa Nabi Nuh ini terkabul. Keturunan Sam banyak yang menjadi nabi dan orang-orang soleh. Sam memiliki 5 orang anak. Anak-anak Syam banyak yang melahirkan banyak nabi dan orang-orang soleh. Di antaranya keturunannya adalah orang-orang Arab, Rabi'ah, dan Mudhar, dan kabilah-kabilah di Yaman. At-Salabi mengatakan bahwa Sam berumur 600 tahun. Dia adalah orang yang tidak sabar terhadap kematian. Nuh pernah memohon kepada Allah agar tidak mematikan Sam hingga dia sendiri meminta kematiannya. Ketika dia telah berusia lanjut dan merasa lemah untuk beraktivitas, dia meminta mati kepada Tuhannya. Setelah meninggal, dia dikuburkan di sebuah kota di Hawuran. Selanjutnya Nabi Nuh memanggil Ham. Tidak seperti Sam, anak kedua ini tidak menyambut panggilan ayahnya. Akhirnya Nabi Nuh mengutuk dalam doanya, "Ya Allah, buatkanlah anak cucunya menjadi terhina dan hitamkanlah paras mereka. Jadikanlah mereka seperti budak dan pelayan bagi keturunan Sam." Menurut sebuah riwayat, Ham mempunyai seorang anak yang bernama Misharim. Dia mendengar doa kakeknya itu. Dia pun datang kepada Nabi Nuh. "Wahai kakek, aku penuhi panggilanmu, sebab ayahku tidak memenuhinya." Nabi Nuh meletakkan kedua tangannya di badan Misrahim dan berdoa, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah mengabulkan doaku, maka berkatilah anak ini beserta keturunannya. Tempatkanlah mereka di bumi yang diberkati, yang merupakan induk negeri dan tempat hirup-pikuknya para hamba, yang sungainya merupakan sungai terunggul." Dan pada masa berikutnya, Misraim menetap di Mesir. Tempat yang ditinggalinya diberi nama dengan namanya, dan di antara keturunannya adalah suku Kipti. Rupanya, ketika Nabi Nuh memanggil Ham, pada malam itu dia bersenggama dengan istrinya. Kemudian istrinya melahirkan 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Ham melihat kedua anaknya berkulit hitam. Dia mengingkari keduanya sebagai anaknya seraya berkata, "Kedua anak ini bukan keturunanku." Istrinya kemudian berkata,
Keduanya benar-benar darah dagingmu, akan tetapi kita terkena kutukan bapakmu, Nuh. Akhirnya Ham meninggalkan istrinya beserta kedua anaknya. Lantas dia kabur karena merasa malu kepada orang-orang. Ketika kedua anak itu beranjak dewasa, mereka pergi untuk mencari jejak bapak mereka, Ham. Keduanya sampai di sebuah kampung yang dekat dengan sungai Nil. Kemudian pemuda hitam itu menggauli saudara perempuannya. Lalu si perempuan itu mengandung dan melahirkan anaknya, laki-laki dan perempuan yang berkulit hitam. Pada akhirnya, kedua bersaudara itu menikah dan melahirkan keturunan. Keturunan mereka berdua semuanya berkulit hitam. Hingga sekarang Al-Kisai mengatakan bahwa kampung yang didiami oleh mereka bernama Naubah. Berikutnya Nabi Nuh alaihissalam mengundang Yafij. Anak ketiga ini juga tidak menyambut panggilannya. Akhirnya, Nabi Nuh mengutuknya di dalam doanya. Ya Allah, jadikanlah keturunan Yafij sebagai makhluk yang terjelek. Keturunannya adalah Ya'juj dan Ma'juj, serta orang-orang Turki. Yafij pergi ke sebuah negeri yang ada di bagian timur. Di sana, dia kawin dan memiliki 5 anak laki-laki, yaitu Yauhar, Bartras, Mayaski, Sanaf, dan Sakwil. Keturunan Jauhar adalah orang-orang Sakalibah dan Romawi, sedangkan keturunan Batras adalah orang-orang Turki. Keturunan Mayashe, orang-orang Ajam. Keturunan Sanaf adalah Ya'juj dan Ma'juj, dan keturunan Sakwil adalah orang-orang Arman, suku yang mendiami negeri Armenia. Ya'juj dan Ma'juj dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 94 dinyatakan, keduanya adalah kaum yang berbuat kerusakan di muka bumi. Ya'juj dan Ma'juj merupakan dua istilah yang selalu disebut bersamaan. Kedua istilah tersebut dapat ditemukan di dalam Al-Quran, hadis, dan juga kitab-kitab suci terdahulu. Sampai hari ini, suku bangsa yang disebut Ya'juj dan Ma'juj masih menimbulkan perdebatan. Ada yang menyebutkan mereka sebagai bangsa Tatar, Mongol, Cina, dan lain sebagainya. Ada pula yang menganggap Ya'juj dan Ma'juj sebagai nenek moyang bangsa Turki. Namun demikian, identitas mereka sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Ibnu Katsir menerangkan, Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Adam alaihissalam. Silsilah mereka dikatakan berasal dari keturunan Yafij bin Nuh alaihissalam. Dalam Al-Quran dikisahkan, Ya'juj dan Ma'juj diisolasi oleh tembok atau benteng logam yang dibangun oleh Zulkarnain. Meski mereka berasal dari jenis manusia, Ya'juj dan Ma'juj mempunyai ciri khas yang membuat mereka tampak berbeda dari manusia pada umumnya. Dalam satu hadis, Nabi Muhammad SAW disebutkan, Ya'juj dan Ma'juj memiliki muka yang lebar, mata yang kecil, dan warna putih di rambut atas mereka. Bentuk wajahnya mereka dikatakan mirip perisai. Hadis riwayat Imam Ahmad.